kelebihan yang dimiliki perempuan? Menurut saya, perempuan itu penyayang, lembut, penyayang, setia, dan sabar. Menurut saya wanita itu hebat, kuat, penyabar. Keistimewaan perempuan melahirkan, mengandung, sampai menyusui. Menurut saya perempuan itu dia multitasking. Bisa sambil masak, sambil menggosok, sambil menjaga anak. Menurut kamu, perempuan sudah mampu memutuskan pilihan untuk hidupnya sendiri atau belum? Perempuan belum bisa milih apapun yang terbaik sih buat hidupnya karena masih banyak keputusan-keputusan yang datang dari orang tuanya ataupun masyarakat sosial. Belum, kalau menentukan pilihan hidup belum. Kalau mencari pilihan mungkin ya. Menurut saya perempuan itu punya pilihan, mempunyai suami, menikah, dan punya anak. Belum, karena apa yang perempuan lakukan masih bergantung dengan pandangan sosial masyarakat, apalagi orang tua. Jika terjadi KTD atau kehamilan tidak diinginkan, apa yang bisa dilakukan oleh perempuan? Sebenarnya kata bidan sih nggak boleh suruh lanjut, tapi bibi kan nggak mau karena ya udahlah, karena kondisi bibi orang susah ya terus minum jamu aja. Harusnya sih bisa ya, mau melanjutkan atau mau melakukan aborsi aman, tapi kebanyakan sih disuruh melanjutkan. Kalau misalkan ada yang KTD, dia keluar sekolah terus menikah. Jika terjadi KTD, lebih baiklah memilih menikah supaya tidak menimbulkan fitnah. Jika terjadi KTD, perempuan itu menurut saya bisa memilih di antara menggugurkan, melanjutkan, atau menikah. Tapi sekarang kebanyakan itu perempuan disuruh untuk menikah. Perempuan masih sering tidak diberi pilihan dan kesempatan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya, termasuk kesehatannya, khususnya kesehatan reproduksi. Seorang perempuan, remaja, bahkan ibu dihadapkan pada kemungkinan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau direncanakan atau KTD hanya karena tidak dapat menentukan pilihan yang terbaik bagi kehidupannya. Perempuan selalu mendapatkan tekanan sosial saat menghadapi hal yang berkaitan dengan KTD. Kasus kehamilan yang tidak diinginkan hingga Juni 2020 masih berada pada persentase 17,5% dari 100 kehamilan menurut data BKKBN 2020. Hal ini terjadi karena semua yang berkaitan dengan organ reproduksinya sering tidak diakui sebagai miliknya. Selama ini, fungsi dan proses reproduksi perempuan diatur oleh suami atau pasangan, tokoh agama dan tokoh adat, petugas kesehatan, negara, dan masyarakat. Seharusnya, satu-satunya yang berhak memutuskan perihal tubuhnya adalah perempuan itu sendiri. Hal terpenting dalam pemenuhan hak perempuan terkait layanan kesehatan seksual dan reproduksi adalah melindungi hak perempuan untuk memutuskan yang terbaik bagi dirinya. Perempuan berhak mendapatkan informasi yang benar dan mengakses layanan terkait kesehatan reproduksi tanpa adanya tekanan. Jika perempuan tidak dilindungi haknya, perempuan akan rentan mengalami kekerasan termasuk kekerasan seksual. Pada tahun 2020, menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 4.217 kasus merupakan kasus kekerasan seksual baik di ranah pribadi, ruang publik, maupun online. Sampai kapan hal ini akan terus diabaikan? Sanggupkah kita selalu melihat semakin banyak perempuan mengalami kekerasan hanya karena perempuan tidak dapat memutuskan? Mari bersuara, memberikan dukungan, dan menciptakan perubahan untuk melindungi hak-hak perempuan. Saatnya perempuan memutuskan.